Allahumma sholli ala Muhammad. Saking ragusnya seekor kera itu, tak kala dia ngambil kacang, ngambil dua tangannya udah full, terus ditaruh di keteknya, taruh di apa ini namanya? Di ketek. Setelah ditaruh di ketek, dia ngambil lagi yang di keteknya aja jatuh. Itulah sifat-sifat tamak yang dilambangkan oleh seekor kera. Jadi jangan sampai mempunyai sifat tamak rakus seperti kera. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala Alamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'u qawli wa waliyati bihi astawfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 47. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab kepadanya, aminu, berimanlah kalian
bima dengan barang nazzalna yang diturunkan pada kalian, musaddiqan lima ma'akum yang membenarkan lima terhadap barang ma'akum bersama kalian, min qabli dari sebelum annat misah menghapus merubah wujuhan wajah kalian, fanaruddaha dan memutar wajah kalian, ala adbariha kepada belakang punggung kalian, au nal'anahum atau melaknat siapa Allah terhadap kalian, kama la'anna ashabas sabti seperti melaknat siapa Allah kepada ashabas sabti, kepada ashab sabt. Wa kana amrullahi maf'ula, wa kana dan ada amrullah ketetapan Allah, maf'ula pasti terjadi, pasti terlaksana, maf'ul. Ini menceritakan tentang ashabus sabti. Jadi ashab ini, sahabat ini, golongan ini adalah termasuk kaum Sabt ini, termasuk umatnya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Hidupnya di Palestina sana, tepatnya di negeri Elat namanya. Elat berada di antara kota At-Tur di daerah pesisir pantai Laut Merah. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab kepadanya, aminu, berimanlah. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Aminu, berimanlah kalian, bima nazzalna, dengan apa yang diturunkan terhadap kalian, musaddiqal lima ma'akum, yang meluruskan, membenarkan lima ma'akum terhadap apa yang bersama kalian, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Min qabli, dari sebelum, annat misa wujuhan, menghapus atau merubah wujuhan wajah kalian, fanaruddaha dan memutar wajah kalian, ala adbariha atas punggung kalian, diputar ke belakang. Ancamannya Allah bagi orang yang diberi kitab Taurat, Zabur, Injil, ashab Ibrahim, harus mengimani, harus beriman juga terhadap Al-Quran, karena Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kalian tidak beriman, maka wajahnya akan dibuset oleh Allah, akan dirubah oleh Allah dan diputar ke belakang. Diputar ke belakang wajahnya kalian, jalannya lah angin ya. Atau nal'anahum, dilaknat kalian oleh Allah, kama la'anna, kama seperti
dilaknatnya ashabas sabti, sahab kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Wa kana amrullah maf'ula, dan ada ketetapannya Allah itu pasti terjadi. Jadi dulu di zamannya Kanjeng Nabi Musa ini ibadahnya hari Jumat, terus minta kaumnya itu untuk dirubah hari Sabtu, hari Sabat, Sabtu, kaum Sabat ini penghasilannya yaitu dari nelayan, menangkap ikan. Terus tatkala ibadah hari Sabtu, ada seseorang yang memberi kabar bahwa di Laut Merah itu, di pesisir pantai Laut Merah itu terdapat banyak ikan kalau hari Sabtu. Jadi pestanya ikan-ikan itu, hari rayanya ikan-ikan itu yaitu pada hari Sabtu. Banyak hari Sabtu itu ikan-ikan menari-nari di atas permukaan laut. Disampaikan kepada teman-temannya ini, terhadap konco-konconya ini, kita ini ditipu oleh Musa. Kalau hari Sabtu itu ternyata akeh iwak. Selain hari Sabtu angel cari iwak, golek iwak itu angel. Akhirnya melanggarlah kaum Sabat ini, melanggar. Jadi nggak beribadah pada hari Sabtu, melainkan hari Sabtu itu kaum Sabat ini menjadi nelayan ke tengah lautan untuk menangkap ikan. Banyak hasilnya, tangkapannya itu berlimpah-limpah. Terus karena melanggar, terus mengentengkan syariat yang telah ditetapkan dan menyombongkan diri atas ketetapannya Allah, aturan-aturan syariat-syariatnya Allah, kemudian oleh Allah kaum Sabat ini dilaknat menjadi kera. Kaum Sabat ini termasuk kaumnya Kanjeng Nabi Musa yang dilaknat oleh Allah atas pelanggaran yang mereka lakukan menjadi kera. Menjadi apa? Kera, kirdun. Di ayat lainnya diterangkan tentang kaum Sabat ini, walaqad alimtumun. Gimana Ustaz? Oh, tidur Ustaznya, ngantuk. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi udah tahu Allah itu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kaum Sabat ini, terus diucapkan dilaknat oleh Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang terhina. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa yang melanggar aturan syariatnya Allah dilaknat menjadi seekor kera. Ada juga di lain ayat yang mengatakan bahwasanya falamma, gimana Ustaz? Yang tentang qiradatan khasiin. Falamma atau amma hunna, amma gimana Ustaz? Lupa. Falamma atau amma nuhu, kalau ngantuk gitu lupa semua hafalannya nanti. Falamma atau amma nuhu anhu qulna, gimana? Qulna
Yang sebelumnya gimana tadi? Fakulna lahum. Jadi kalau yang ini kulna lahum qiradatan khasiin. Falamma atau amma nuhu ya, amma nuhu anhu kulna lahum qiradatan khasiin. Jadi tatkala mereka itu menyombongkan diri, melanggar atas syariat-syariatnya Allah yang telah dilarang kepadanya, dilibas oleh mereka kaum sahabat ini, maka dikatakan kepada mereka, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian seekor kera yang hina. Jadi kaum sahabat ini di tafsir Ibnu Katsir itu ada yang mengatakan bahwa bukan wujudnya yang berganti menjadi kera, namun sifat-sifat kemanusiaannya karena kerakusannya akhirnya mempunyai sifat-sifat kera. Itu di tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi sifat-sifat kera itu seperti apa? Yang melupakan dari peringatan-peringatannya Allah, melupakan dari berzikir kepada Allah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Jadi pas hari Sabtu itu kaum sahabat ini nelayan dia mencari ikan dan hasilnya luar biasa banyak, sampai lebih sampai nggak muat itu kapalnya itu. Akhirnya oleh Allah dilaknat menjadi seekor kera, atau jiwanya terdapat sifat-sifat kera, jiwa-jiwa kera yang rakus itu seperti kaum sahabat ini. Coba sampean kasih kacang itu kera itu, kalau sampean ke Mendit atau sampean itu ke mana itu, kalau sampean lihat konconya saudaranya ke kebun binatang, sampean kasih kacang. Saking rakusnya seekor kera itu, tatkala dia ngambil kacang, ngambil dua tangannya udah full, terus ditaruh di keteknya. Taruh di apa ini namanya? Di ketek. Setelah ditaruh di ketek, dia ngambil lagi yang di keteknya aja jatuh. Itulah sifat-sifat tamak yang dilambangkan oleh seekor kera. Jadi jangan sampai mempunyai sifat tamak rakus seperti kera. Man taraka dzikra fahuwa qirdun. Siapa orang yang melupakan Allah, tidak berzikir mengingat Allah, melupakan melibas syariat-syariatnya Allah, fahuwa qirdun, maka dia itu diibaratkan seekor kera saking tamaknya. Makanya jangan sampai silau terhadap gemerlapnya dunia. Ingat, kita ini diwarisi sifat-sifat kera, sifat-sifat rakus yang ada di dalam jiwa kita. Jadi jangan sampai kita itu merugikan orang lain karena ketamakan kita. Kita kalau kerjasama, sama-sama untung. Nggak boleh kita itu kerjasama terus salah satunya merugikan yang lainnya. Itu namanya mempunyai sifat kera. Harus diingat, kalau ada sifat kera yang dominan dalam jiwa kita harus beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk sifat-sifat kera, jiwa-jiwa kera yang ada di dalam jiwa kita, untuk dikeluarkan, untuk dibersihkan, diambil terus dibuang jauh-jauh ya. Jangan sampai dalam jiwa kita ada sifat kera yang rakus tentang keduniaan. Jangan sampai kita silau terhadap gemerlapnya dunia sehingga kita melupakan Allah ya. Ini udah terjadi pada zamannya Kanjeng Nabi Musa, yaitu kaum sahabatnya. Dilaknat oleh Allah menjadi kera, atau dilaknat oleh Allah jiwanya berjiwa kera, rakus, tamak. Biasanya kalau ada jiwa rakus, tamak,
akhirnya merugikan orang lain, membuat orang lain rugi, gak boleh. Kadang bahkan haknya orang lain itu diambilnya, itu namanya hulul. Apa namanya? Hulul, mengambil haknya orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat Allah, itu namanya hulul. Seperti korupsi, seperti tidak adil dalam pembagian hasil atas kerjasama, itu namanya hulul. Dan hulul ini tidak akan dimasukkan ke dalam surga, berarti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak memaafkan Allah, tidak mengampuni Allah, ay yushraka bihi, atas orang-orang yang berlaku musyrik, yang berlaku syirik bihi, dengannya, yang menyekutukan Allah itu tidak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah itu mengampuni ma duna, selain dzalik, yaitu syirik. Selain syirik Allah masih mengampuni. Kalau syirik Allah mau mengampuni. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau sebelum meninggal dia sudah taubat, kembali ke jalannya Allah, membaca syahadat, taubat, kembali ke jalannya Allah, Allah pasti mengampuni. Lima yasha'u, terhadap orang-orang yang dikehendaki. Sakar Allah, diterima, ditompo atau enggak taubatnya kalian, taubatnya kita, itu haknya Allah. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa musyrik syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh-sungguh dia telah berbuat itsman 'azima, dosa yang amat besar. Jadi syirik itu perbuatan dosa yang amat besar. Makanya nggak boleh ada jiwa-jiwa tamak yang akhirnya akan menuhankan diri kita sendiri. Kurang gimana Fir'aun itu? Kerajaan luar biasa besar, kekuasaannya luar biasa, kekayaannya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, dan akhirnya Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu harus hati-hati. Jangan sampai kita musyrik mempertuhankan diri kita sendiri. Karena kita sudah kaya, jaya, akhirnya sakar buwe, itu namanya syirik. Mempertuhankan awal dewe, itu namanya syirik. Syirik memang dibagi dua oleh Kanjeng Nabi. Ada syirik kecil, juga ada syirik besar. Yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi adalah syirik kecil. Inna ahwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya adalah tatkala dia melakukan, umatnya ini melakukan syirik kecil. Ya Rasulullah, ma syirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qol ar-riya'u, yaitu riya. Melakukan sesuatu hal bukan niatnya karena Allah, tapi karena orang lain, karena makhluknya, membuat tandingan-tandingan ingin dipuji orang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tatkala kita beribadah, tatkala kita beramal soleh, jangan lupa kita harus hancurkan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau terbesit karena yang lain, itu namanya syirik kecil atau yang dinamakan riya, ingin dipuji orang lain. Jadi menceritakan sesuatu hal kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya,
karena ingin dipuji orang lain. Itu loh, kalau nyumbang gak boleh ditulis nama aslinya. Oh gitu, iya. Kalau nyumbang itu dikasih nama samaran, Abdullah. Gitu loh. Tak kala nama Abdullah diumumkan, Abdullah menyumbang 10 juta. Terus dia cowel temennya, dulit temennya. Nah itu loh Abdullah, 10 juta kayak gitu. Itu aku. Itu sama halnya dengan ria, sirik kecil. Maunya terbebas dari ria, ternyata terjebak terhadap ria. Na'udzubillah. Gak boleh kita memamer-mamerkan amal kebaikan kita, amal soleh kita karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kita berdoa kepada Allah semoga diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita, amal ibadah kita, amal soleh kita diniatkan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.